Meskipun merupakan tayangan anak-anak, Kamen Rider series nampaknya adalah franchise yang berani mengambil tema-tema serius untuk dijadikan dasar cerita pembentukan tokoh jahat tertentu atau alasan kejahatan dari sang antagonis. Salah satunya adalah kasus dan juga perilaku korupsi. Mungkin bukan kasus baru di dunia atau di Indonesia, tapi di universe fiksi Kamen Rider, hal ini nampaknya sangat langka dalam kisahnya. Sebab ada saja tokoh-tokoh jahat di Kamen Rider yang mungkin dengan sadar telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, menerima suap dari pihak luar, dan hal-hal yang nampaknya dekat dengan kategorisasi tindak korupsi yang kita kenal. Sebagai sebuah langkah penceritaan yang lebih realistis, bahwa penjahat di tokusatsu bukan cuma monster atau alien yang ingin menguasai dunia, melainkan juga para koruptor yang ambisinya seolah difasilitasi oleh pihak yang jauh lebih kuat lagi. Dan sekaligus juga sebagai pembelajaran moral bahwa tindak korupsi merupakan hal yang salah serta memalukan. Tapi diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 tokoh koruptor yang ada di Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Masashi Sudo, Kamen Rider Scissors, Kamen Rider Yuki. Kita mulai dengan tokoh rider bermotif kepiting yang satu ini, sebab Kamen Rider Scissors merupakan full antagonis rider pertama di serial Ryuki, walaupun kemunculannya sangat singkat, yang hanya 2 atau 3 episode saja. Scissors sendiri digunakan oleh seorang polisi korup bernama Masashi Sudo, di mana ia telah membunuh seorang pria bernama Tomoyuki Kaga. Yang diketahui secara samar bahwa antara ia dan Kaga pernah bekerja sama secara ilegal di masa lalu, yang menyalahi tugasnya sebagai seorang detektif kepolisian. Tidak diketahui secara detail seperti apa tindak ilegal yang dilakukan oleh mereka berdua. Namun yang jelas, Tomoyuki Kaga meminta bayaran lebih dari Sudo dan membuatnya hilang kendali lalu membunuh rekannya tersebut. Lebih parahnya lagi, ia menyembunyikan jenazah Kaga di sebuah dinding di dalam sebuah toko barang antik, sebelum akhirnya Shiro Kanzaki muncul dan memilihnya untuk menjadi peserta Rider Battle. Disitulah titik balik di mana Sudo mulai memanfaatkan kekuatan ridernya untuk membungkam semua orang yang mengetahui tindak kejahatannya, termasuk mencoba membunuh Reiko Momoi dan juga Yui Kanzaki, yang mulai menyadari bahwa pelaku pembunuhan di toko barang antik tersebut adalah Masashi Sudo sendiri. Namun untungnya, polisi korup ini lalu mendapat ganjarannya karena dibunuh oleh Revol Cancer yang adalah partner monsternya sendiri, setelah deck kartunya dihancurkan oleh Kamen Rider Knight. Masahiko Minami, Kamen Rider Vice, masih bicara soal polisi, sebab di serial Vice ada salah satu tokoh antagonis yang muncul mendekati akhir season, yang bernama Masahiko Minami, yakni seorang perwira tinggi kepolisian Jepang yang dikenal sangat kejam dan tidak berperasaan, terutama terhadap kaum Orphanok yang memang sangat ia benci, karena ia menganggap bahwa Orphanok hanyalah monster yang mengancam eksistensi manusia, tanpa memperdulikan bahwa tidak semua Orphanok bersikap jahat. Kedengarannya, Minami seolah seperti seorang pembela kebenaran, tapi ironinya, perwira ini memanfaatkan Smart Brain untuk diajak bekerja sama hanya demi mencari cara untuk mengalahkan mereka. Jadi selain licik, tokoh ini juga agaknya munafik secara kepribadian. Dan karena itulah, Minami rela memanfaatkan jabatan serta fasilitas negara yang dipercayakan padanya hanya untuk mengakomodasi kebenciannya kepada Orphanok tersebut. Seperti melakukan research berbahaya terhadap Yuka Osada tanpa memperdulikan nyawa dari Orphanok baik hati tersebut. Dan karena itulah, tokoh ini menjadi sangat berpengaruh bagi ending serial Vice. Sebab karena Minami, kepribadian Yuji Kiba yang semula netral menjadi condong untuk membenci manusia karena melihat betapa kejamnya tindakan dari Masahiko Minami. Hajime Shijo, Kamen Rider Chalice, Kamen Rider Decade. Dalam serial Decade, pria setengah baya ini adalah leader dari perusahaan board yang ada di dunia Kamen Rider Blade, di mana tentu saja berbeda sekali dengan yang ada di serial Kamen Rider Blade yang asli. Sebab di sini, semua ridernya adalah karyawan perusahaan board yang diperlakukan secara hierarkis dan juga tidak manusiawi. Shijo bahkan memperlakukan para ridernya cuma sebagai aset perusahaan yang harus taat terhadapnya, bahkan hanya untuk berubah menjadi
rider sekalipun, semuanya harus dimulai saat surat persetujuannya ditandatangani atau distempel oleh dirinya, membuat Kamen Rider di dunia Blade tidak sefleksibel yang seharusnya. Belum lagi ia sangat pelit dan mata duitan, di mana board di sini hanyalah sebuah organisasi profit oriented yang dibayar oleh pemerintah atau mungkin disogok oleh pemerintah sebagai pihak ketiga yang dipercaya oleh negara untuk membasmi monster undead. Maka dari itu, Hajime Shijo berpikir bahwa seandainya undead telah habis dikalahkan semuanya, maka perusahaan board tidak lagi mendapatkan keuntungan. Dan karena itulah, ia rela membuka segel undead secara terus-menerus supaya perusahaannya tetap ada pekerjaan. Maka dari itu, ia rela menjadi Kamen Rider Chalice secara sembunyi-sembunyi untuk membungkam para rider lainnya. Jadi dalam kasus ini, walaupun ia melakukan semua itu demi mempertahankan perusahaan, namun Shijo telah memanfaatkan jabatannya dan menghalalkan segala cara hanya demi uang. Hiroshi Sagami, Commander Dopan, Kamen Rider Double Returns, Kamen Rider Excel masuk lagi ke pembahasan soal polisi. Karena di spin-off movie Kamen Rider Excel ini ada satu tokoh kapten kepolisian yang juga menyalahgunakan jabatannya, yakni Hiroshi Sagami, di mana ia awalnya tergabung dalam investigasi kasus kematian misterius para pencopet, di mana ternyata ia adalah dalang di balik kasus yang dipercayakan kepada dirinya. Semua berawal dari kematian sang istri di tangan seorang pencopet jalanan beberapa tahun sebelumnya. Karena itulah, sifat keadilan Sagami kemudian berubah menjadi apatis, sebab di matanya, penjahat hanyalah sampah yang harus dihancurkan, meskipun harus mengabaikan moral dan juga hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu, Sagami kemudian menjadi Dopan dengan alter ego bernama Commander Dopan, di mana hal itu ia rahasiakan untuk bisa membunuh pencopet tersebut dengan tangannya sendiri. Bahkan ia menculik Akiko Narumi yang saat itu sudah menjadi istri dari Ryu Terui, hanya supaya Terui bisa merasakan kehilangan orang yang ia cintai. Dalam hal ini, Hiroshi Sagami menyalahgunakan jabatannya untuk mengakomodasi rasa dendam pribadinya kepada para penjahat. Sehingga meskipun ia adalah seorang polisi, Sagami bebas melakukan tindakan yang jauh lebih jahat dan menjadikan jabatannya sebagai kapten kepolisian hanya sebagai topeng untuk menutupi tindakannya. Mitsuhide Nira, Thief Roidmuth, Kamen Rider Drive. Lagi-lagi kita bicara soal polisi yang korup, di mana pada serial Kamen Rider Drive yang juga lekat dengan nuansa kepolisian, ada satu tokoh yang muncul pada pertengahan season yang bernama Mitsuhide Nira, di mana meskipun seorang polisi, ia punya alter ego sebagai Thief Roidmuth setelah bekerja sama dengan pihak antagonis pada season ini. Bahkan lebih parahnya lagi, Nira adalah orang yang membunuh ayah dari Shinosuke Tomari yang bernama Eisuke Tomari. Semua bukan tanpa alasan, karena pada masa lalunya, Eisuke Tomari dan Nira adalah rekan sesama polisi yang sangat berdedikasi. Akan tetapi karena prestasi dan ketenaran Eisuke yang semakin tinggi, membuat Nira menjadi iri dengan sahabatnya tersebut, sehingga membuat polisi ini menjadi korup dengan menyalahgunakan jabatannya demi meraih keuntungan pribadi, serta ketenaran dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, Mitsuhide Nira memanfaatkan situasi penyanderaan di sebuah bank untuk membunuh Eisuke Tomari karena rasa iri dan dengkinya tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, setelah itu pun ia masih terus melakukan hal yang sama dengan membunuh siapapun yang menghalanginya. Namun setelah kekalahannya pun, Nira tidak pernah menyesali perbuatannya sama sekali. Bahkan Brain menggambarkannya sebagai manusia terburuk yang pernah ada. Sayangnya, kita luput memasukkan Mitsuhide Nira pada kategori 7 manusia yang lebih jahat daripada monster, yang episodenya telah tayang beberapa waktu kemarin. Yoshiko Tajimi, All Lost Smash, Kamen Rider Build. Kali ini bukan polisi, melainkan seorang politisi wanita. Bahkan mungkin ia adalah satu-satunya wanita dalam list kali ini. Dalam serial Build, negara Jepang terbagi atas 3 bagian yang masing-masing dipimpin oleh leader berbeda. Dan Yoshiko Tajimi adalah pemimpin di daerah Hokuto yang menjabat sebagai Prime Minister atau Perdana Menteri pada negara bagian tersebut, di mana Tajimi adalah pemimpin yang haus kekuasaan dan sangat senang sekali dalam berperang, sehingga anggaran negara Hokuto secara penuh telah dialokasikan pada pembangunan fasilitas dan juga pendanaan militer, semua lantaran ambisinya yang ingin memenangkan perang sipil.
sehingga ia tidak segan untuk mengorbankan banyak sekali nyawa orang yang berada di bawahnya. Akibat dari tindakannya, negara bagian Hokuto menjadi yang termiskin dibanding Toto dan juga Seito, di mana rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan karena seluruh anggaran negaranya memang hanya untuk pendanaan militer yang tadi kita sebutkan. Ditambah lagi, lahan pertanian Hokuto menjadi tidak subur setelah peristiwa Skywall, sehingga banyak sekali rakyatnya yang kelaparan. Belum lagi negara ini memberlakukan imigrasi yang sangat ketat, sehingga tidak sembarangan orang bisa keluar masuk negara tersebut. Jadi dalam kasus ini, Yoshiko Tajimi adalah Kim Jong-un versi Kamen Rider. Namun meskipun kejam, wanita ini kemudian menyesali perbuatannya mendekati akhir season. Masuji Narusawa, Dynamating Lion Rider, Kamen Rider Zero One, di mana Masuji Narusawa merupakan petugas kepolisian divisi penanggulangan cybercrime yang ada pada Universe Zero One. Ambisinya cuma satu, yakni membuat level prestasi penangkapan kriminalnya terus meningkat. Dan untuk mempertahankan prestasinya tersebut, ia rela melakukan tuduhan palsu kepada siapapun tanpa pandang bulu. Di mana salah satu korban dari tuduhan palsu tersebut adalah pria bernama Yuto Sakaki yang dijebak atas tuduhan skandal penipuan pernikahan terhadap tunangannya. Narusawa juga menjadi Dynamating Lion Rider setelah mendapatkan perangkat-perangkat tersebut yang kemudian diperoleh dari Naki, membuatnya memanfaatkan kekuatan itu demi melancarkan tindak korupnya tersebut. Namun tidak lama setelah itu, Isamu Fua kemudian mengetahui bahwa Masuji Narusawa lah yang bersalah atas tuduhan yang ia lontarkan sendiri pada Sakaki. Dan di akhir episode ke-22, Yuto Sakaki yang awalnya menjadi tersangka kemudian dibebaskan dari segala tuduhan. Sementara Masuji Narusawa harus dipecat dan dipidanakan atas tindak penipuan dan penyalahgunaan jabatan. Dan meskipun ia hanyalah tokoh monster mingguan, kasus yang diceritakan pada episode ke-21 dan 22 ini nampaknya disajikan dengan terlalu serius, sehingga cukup menarik buat audiens dewasa. Masamitsu Yuto, Kamen Rider Zero One, masih di serial Zero One, sebab ada lagi tokoh episodik yang merupakan seorang politisi bernama Masamitsu Yuto. Seperti yang penonton mungkin tahu persis, bahwa serial Zero One berkisah tentang Humagear atau sejenis manusia robot yang diciptakan dan bekerja di antara kehidupan manusia. Dan Yuto adalah orang yang sangat menentang Humagear karena dianggap mengurangi kesempatan manusia untuk bisa mencari nafkah, yang selama ini telah tergeser semenjak keberadaan Humagear. Yuto juga adalah tokoh yang mengajukan penghapusan Humagear, bahkan juga mendapat dukungan dari komite anti Humagear, serta bekerja di bawah Zaya Enterprise Jepang. Yuto kemudian memulai aktivitas politiknya dengan menentang konsep kota otonomi Humagear, sampai akhirnya ia mendapat tuduhan penerimaan suap dari seorang Humagear tipe penyanyi yang bernama MC Check It Out. Bahkan untuk memenangkan kasus tersebut, ia rela membuat video alibi palsu untuk mencurangi persidangan. Sialnya adalah semua yang dikatakan Yuto seolah-olah demi kepentingan rakyat, yang dalam hal ini adalah manusia yang menentang Humagear, sehingga ia rela melakukan pembohongan publik serta melakukan tuduhan palsu kepada lawannya. Jadi ini adalah tipe politisi yang sengaja memperlambat kemajuan teknologi dengan embel-embel pro rakyat kecil. Padahal itu hanyalah sebuah retorika politik agar ia tetap bisa melanggengkan kekuasaannya serta mendapatkan uang suap yang lebih besar lagi. Yasushi Kudo, Saber Tiger Deathman, Kamen Rider Revised. Dan jika dari tadi kita membicarakan soal kasus hukum, tentunya tidak lepas dari peran seorang pengacara atau lawyer. Namun orang yang satu ini nampaknya bukan figur yang baik untuk ditiru, di mana Yasushi Kudo awalnya adalah pengacara biasa-biasa saja yang bahkan tidak pernah sekalipun bisa memenangkan kasus di persidangan. Dan karena itulah Kudo berkontrak dengan Deathman dan diberikan Kanguru Proto Vice yang kemudian ia gunakan untuk mengintimidasi para saksi agar tidak bisa hadir di pengadilan, sehingga membuat kurangnya bukti untuk bisa menghukum kliennya. Itulah cara liciknya untuk mencurangi persidangan tersebut. Walaupun kemudian diketahui oleh Iki Igarashi, sang Kamen Rider Revive, bahwa Kudo telah mencelakakan para saksi dengan menggunakan Vice Deathman tersebut. Dan meskipun kemudian ia ditahan di penjara Phoenix, namun selama masa penahanannya tersebut,
Kudo menjadi dendam dengan Ikki dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya tersebut. Dalam kasus ini, ada keunikan mengapa ia menggunakan Kangguru Vice Stamp. Buat kamu anak hukum, mungkin kamu pernah mendengar istilah Kangguru Court atau pengadilan kangguru. Yakni istilah tersebut menggambarkan perilaku Yasushi Kudo yang mengabaikan standar hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah kecurangannya terhadap para saksi. Jadi kita acungi jempol untuk Toei Company yang benar-benar detail untuk memberikan istilah pada objek dalam serialnya. Chutanezu, Kamen Rider Scissors, Kamen Rider Outsiders, dan yang terakhir untuk list kita kali ini, nampaknya harus balik ke segmen pertama, sebab tokoh yang bernama Chutanezu adalah pengguna bagi deck Kamen Rider Scissors, sama seperti Masashi Sudo. Bedanya, ini terjadi pada timeline dan serial berbeda, yakni di Kamen Rider Outsider, di mana timelinenya kini terjadi setelah semua yang terjadi pada Kamen Rider Yuki dikembalikan seperti semula. Singkatnya seperti itulah. Dan Nezu adalah seorang anggota DPR yang korup, di mana ia memanfaatkan Takeshi Asakura yang merupakan seorang kriminal untuk melakukan perampokan sebuah bank. Pada dasarnya, hal itu adalah cara untuk mengakali asuransi dan juga demi mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya. Dan oleh karena itu, Nezu memeras Takeshi Asakura dengan menggunakan deck kartu Scissor, karena jika menolak, maka nyawa adik dari Asakura akan menjadi taruhannya. Kenapa? Sebab Takeshi Asakura dalam timeline ini memang bukan seorang pembunuh dan belum menjadi rider. Barulah kemudian setelah ia menerima tawaran dari Kamen Rider Odin untuk ikut serta dalam rider battle, Takeshi Asakura kemudian mulai mendapat ingatan masa lalunya pada timeline yang telah dihapuskan, bahwa dirinya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Maka kemudian Asakura memanfaatkan kekuatan tersebut untuk bisa menembus dunia cermin serta membunuh Chutanezu dengan pecahan kaca yang ia tikamkan berkali-kali. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.